pokoknya 10 juta. Nah, UMR lebih, UMR. Masa tanah 100 nggak ada 1 ton? Waduh, parah itu. Ya, berarti tanahnya sakit. Harus dikasih kompos, harus dibenahi, kasih pembenahan tanah, kasih bakteri, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kali ini saya tidak sendirian ya. Saya sudah didampingi dengan Pak Huri. Nah, kita akan membahas apa sih kali ini? Nah, jadi stay tune terus ya Sobat Tani. Sesuai dengan request dari Sobat Tani seperti... Nah, kemarin itu sedang ada yang mau membahas ini Pak. Minta request dibahas analisa penanaman bawang merah. Nah, ini kita akan membahas dengan Pak Huri yang sudah berulang kali melakukan pembudidayaan bawang merah. Nah, untuk penjelasannya atau pembahasan kali ini kita hanya membahas analisa tanam bawang merah untuk luasan lahan 100, untuk tanah 100 atau tanah 1000. Jadi yang pertama itu pastinya kita akan membutuhkan biaya tenaga kerja ya Pak ya. Nah, ini mungkin saya paparkan dulu. Nah, ini nanti para Sobat Tani bisa melihat di layar. Untuk biaya tenaga kerja yang pertama itu ada land clearing. Untuk tanah 1000 itu membutuhkan 1 OHK dan itu biayanya 50.000. Nah, setelah itu kita lanjut ke bajak atau olah lahan. Itu untuk tanah 1000 itu membutuhkan 6 orang untuk 1 hari kerja dengan total biaya 700.000. Lanjut ke penaburan dolomit, untuk tanah 1000 itu membutuhkan 1 orang dan biayanya 50.000. Lalu lanjut ke penaburan bokasi. Penaburan bokasi ini butuh 1 orang juga, biayanya juga 50.000. Lalu lanjut ke pencacahan dan perataan pupuk pada bedengan, itu membutuhkan 2 orang. Nah, itu biayanya 50.000. Lanjut ke perawatan sampai dengan panen. Jadi tenaga kerja yang dibutuhkan dari perawatan sampai panen itu butuh 1 orang dalam waktu 60 hari. Karena memang pembudidayaan bawang merah terutama di dataran rendah seperti di Probolinggo ini itu biasanya cukup sampai 60 HST saja ya. Nah, itu 50.000 dikali 60 totalnya 3 juta. Lalu ada pengeluaran lain-lain di luar kendali kita itu 150.000. Nah, mungkin dari biaya tenaga kerja ini saya akan bertanya terkait ini Pak, terkait orang harian kerja. Nah, menurut Pak Huri lebih efektif mana Pak? Menggunakan borongan atau menggunakan tenaga kerja yang harian? Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Jadi sebelum kita memastikan bahwa nantinya kita mau menggunakan tenaga borongan atau tenaga harian, tentunya kita harus tahu rata-rata per orang atau rata-rata hasil kerja per orang, atau kalau dalam bidang pertanian itu disebut HKU, hasil kerja per orang. Hasil kerja berapa lama? Ya tentunya 1 hari kerja. Ya, HKU dalam 1 hari kerja. Nah, kalau memang dengan rata-rata orang anggaplah bisa mencapai target, ya berarti dengan harian cukup. Tapi ternyata HKU-nya itu rendah, maksudnya hasil kerja per orang dia lelet, dalam arti dia tidak qualified gitu ya. Dia agak lemes kerjanya, sering-sering rokok, sering ngobrol. Nah, kita mendingan pakai sistem borongan. Jadi dari situ kita bisa bandingkan, karena kan namanya usaha itu kan kita ingin mencari yang low cost kalau bisa ya, bukan high cost. Kalau kita ingin yang kita ingin dapatkan kan untung, bukan buntung, kan begitu. Jadi kalau ingin untung ya harus bagaimana kita bisa mengolah pengeluaran itu supaya bisa ada pengeluaran serendah-rendahnya dan nanti bisa menghasilkan yang setinggi-tingginya, kan seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian pemupukan. Oh ya, kita disclaimer dulu ya, ini pembahasan analisa tanam bawang merahnya itu untuk sayur ya Pak ya, dijual untuk sayur, bukan untuk bibit. Nah, nanti untuk bibit kita akan bahas lagi dengan Pak Huri. Nah, selanjutnya untuk pupuk dasar seperti yang ada di layar, yang pertama ada dolomit. Dolomit itu membutuhkan 20 sak. Harganya 20.000, totalnya 400.000. Lalu masuk ke pupuk kompos atau pupuk dasar itu 1000 kilo.
Nah, harganya Rp750. Nah, itu di total 750.000. Lalu PK Plus. PK Plus ini merupakan produk dari kita, yaitu produk sterilisasi lahan yang digunakan pada saat pengolahan lahan. Nah, ini cukup 1 liter saja, harganya Rp150.000. Lalu menggunakan Trichoderma. Trichoderma ini juga CTHI punya produknya sendiri. Ini menggunakan 1 liter, itu Rp125.000. Dan yang terakhir kita menggunakan fosfor dari Vertipos, itu 1 sak, harganya Rp180.000. Nah, kalau boleh saya tahu, kan dari kebanyakan petani nih Pak, memang banyak yang menggunakan dolomit, tetapi biasanya para sobat tani itu jarang menggunakan PK Plus dan Trichoderma. Menurut Pak Huri sendiri, apa sih keuntungannya menggunakan PK Plus dan Trichoderma pada saat pupuk dasar atau pada saat pemupukan awal? Jadi begini ya, fungsi daripada Trichoderma dan PK Plus pada intinya itu adalah sama, yaitu membasmi jamur dan bakteri patogen. Ya, kalau Trichoderma itu khusus pada jamur, tapi kalau PK Plus dia membasmi selain jamur patogen juga bisa membasmi bakteri patogen, ya, bakteri-bakteri yang membuat penyakit. Untuk teman-teman pemula bahwa patogen itu apa? Ya, patogen adalah sesuatu yang mendatangkan penyakit, ya, entah itu berupa jamur, entah bakteri. Jadi seperti itu. Jadi nanti jangan salah, kok susah dipahami ya gitu. Jadi kita jabarkan kembali. Jadi Trichoderma bisa digunakan pada saat awal pengolahan lahan, dan awal pembukaan lahan. Oke. Sementara PK Plus itu digunakan pada saat pengolahan lahan pasca. Nah, ingat ya, pasca ada pemanenan. Jadi gini, bisa jadi PK Plus digunakan pada pengolahan lahan tahap kedua. Kenapa tahap kedua? Ya, karena dikhawatirkan pada tahap pertama itu terjadi tanaman saat dibudidayakan itu terjadi ada masalah, ada problem. Problemnya kan yang di sini jelas apakah kena bakteri, apakah kena jamur, yang ditunjukkan bahwa tanaman kalau terkena jamur bisa jadi kena kolektrikum, kena antraknus, sehingga bagian pantat ubi bawang merah di sini itu sering berwarna putih, tidak lagi merah, dan kadang dobol, ngerti dobol ya, agak nyembul keluar. Nah, itu akibat karena jamur, ya, bisa jamur. Akibat kebanyakan hormon juga bisa. Di sini biasanya terjadi kelebihan hormon etilen, ya. Nah, hormon etilen itu bagaimana? Nanti dijelaskan di sesi yang lain, ya, selanjutnya yang lain. Jadi yang jelas saya ulang bahwa Trichoderma bisa diaplikasikan pada awal budidaya, ya, awal budidaya, bukan hanya kedua, ketiga, tapi pada awal. Tapi untuk PK Plus, ya, itu bisa digunakan yang urgent adalah yang kedua, karena dikhawatirkan pada budidaya pertama itu mengalami problema budidaya, yaitu mungkin saja tanamannya terserang penyakit, terserang dan lain-lain seperti itu, sehingga perlu adanya PK Plus. Intinya PK Plus ini sebagai sterilisasi untuk mensterilkan lahan supaya lahan itu bebas dari penyakit, ya, bukan bebas dari hama, ya. Beda antara hama dan penyakit, jangan disamakan karena itu berbeda, ya, jalurnya berbeda. Hama itu adalah hama yang memang dia berupa mikroorganisme, makhluk hidup, terbang dan lain-lain, meloncat, jalan dan lain-lain. Tapi kalau penyakit ini biasanya disebabkan oleh jamur dan bakteri, seperti itu. Nah, ini mungkin saya lanjut bertanya Pak, ya. Ini kan pupuk dasarnya Pak Huri lebih memilih kompos, ZA dan fosfor dalam bentuk Vertipos. Nah, ini mungkin Pak Huri ada alasan sendiri mengapa menggunakan ketiga pupuk ini dan apa memang karena unsur hara NPK-nya banyak atau bagaimana? Begini, sebenarnya kalau kompos bagi saya selaku pelaku pertanian, praktisi, ya, praktisi pertanian,
kompos bagi saya wajib sebenarnya untuk tanah-tanah yang memang kadar CN rasionya di bawah 1%. Rata-rata CN rasio CN rasio tanah di Indonesia ini memang rata-rata 1%, kurang dari 1%. Maka sebaiknya memang diaplikasikan kompos. CN rasio itu karbon dan C itu karbon, N itu nitrogen. Iya, Nah, keseimbangan antar karbon dan nitrogen itu harus ada di dalam tanah. Jangan banyak nitrogennya, jangan terlalu banyak karbonnya. Jadi antara CN itu harus seimbang, harus rata-rata di atas 1%. Kalau umpama dia kurang dari 1%, berarti boleh dikata lahan itu atau tanah itu adalah sakit atau kritis. Jadi oleh karena itu saya biasanya lihat model tanahnya, jenis tanahnya, bagaimana seandainya nanti akan ditanami, perlu tidaknya kompos. Nah, itu menjadi faktor utama untuk saya pikirkan. Nah, kemudian untuk pupuk-pupuk yang lain, ya setelah ada kompos ini kan nanti struktur, kemudian erasi tanah sebagai media tanam itu kan akan bagus. Ya, kemudian tadi dikatakan saya menggunakan pupuk fosfornya pakai Vertipos. Ya, sorry menyebut merek ya. Sebenarnya fosfat apa saja bisa. Cuma waktu saya melakukan budidaya itu adalah musim penghujan. Ya, waktu musim penghujan. Sehingga diperlukan fosfat atau fosfor dalam bentuk P2O5 fosfatnya. Kemudian saya juga membutuhkan sulfur belerang. Kenapa saya membutuhkan sulfur? Karena dalam sulfur, dalam belerang itu dia sifatnya kan hangat. Jadi satu sisi fosfatnya ini akan merangsang pembentukan akar dan juga pembentukan batang untuk awal pertumbuhan. Kemudian sulfurnya juga menunjang dan juga rasa hangat di sekitar perakaran tanaman seperti itu. Nah, itu ya merupakan penjelasan dari Pak Huri kenapa memilih pupuk dasar tersebut. Nah, jadi pupuk dasar atau pemupukan selanjutnya ini memang melihat kondisi tanah dan kondisi tanamannya. Yeah. Jadi ini mungkin ini hanya panduan umum saja, tetapi jika nanti para sobat tani ingin menggunakan pupuk-pupuk yang lain, monggo, karena memang kita melakukan pemupukan dan melakukan perawatan pada tanaman itu sesuai dengan kondisi alam tempat para sobat tani melakukan budidaya. Jadi di sini tidak baku ya. Ini saya lakukan, saya sampaikan, inilah yang saya lakukan kemarin-kemarin. Jadi antara pemupukan atau teknik aplikasi pupuk di musim kemarau dan musim penghujan itu pun berbeda. Ya, jangan disamakan. Ini pun mempengaruhi tingkat kondisi alam atau agroklimatnya, ketupatnya, keadaan, waktu dan tempat. Keadaannya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana, DPL-nya berapa, itu harus difikirkan ya, diperhatikan benar-benar. Baik, kita akan lanjut ke bagian biaya pupuk lanjutan pertama. Nah, di pupuk lanjutan pertama ini Pak Huri menggunakan ZA, pupuk ZA nitrogen plus sulfat. Nah, ini 10 kg harganya 3.000. Nah, totalnya 30.000. Selanjutnya menggunakan fosfor. Nah, ini fosfornya menggunakan TSP P205 ya, Pak ya. P205 46%, 35 kg. Harganya 3.500. Jadi total 122.500. Selanjutnya menggunakan air rendaman semen. Nah, ini mungkin para sobat tani jarang menggunakan ya. Ini menggunakan armennya 3 kg, harganya 1.100, totalnya 3.300. Dan dilanjut dengan menggunakan aminoplen sebanyak 2 liter. Aminoplen ini merupakan produk dari CTHI. Harganya 150.000 per satuan. Jadi harganya total 300.000. Nah, mungkin saya akan bertanya terkait ini, Pak. Kenapa fosfornya pindah, Pak, dari Vertipos jadi TSP P205? Apa memang sama Vertipos dan ini? TSP dengan Vertipos jelas berbeda. TSP tidak ada sulfurnya. Kalau Vertipos ada sulfurnya, ya. Sebenarnya melakukan pemupukan itu juga tidak baku. Kita harus melihat kondisi tingkat kondisi tanaman, ya, tanaman. Jadi tanaman ini sebenarnya kan kalau kita pahami, dia kan makhluk hidup ya. Dia kan makhluk hidup, dia butuh makan, dia butuh hidup santai,
dia butuh nyaman begitu ya. Jadi apa yang dia inginkan setidak-tidaknya kita harus pahami ya. Kalau dia ingin dan sementara kita tidak memahami, pasti ada sesuatu hal terjadi. Contohnya, musim penghujan, harusnya nitrogen tidak kita berikan atau sedikit saja karena dalam air hujan ada nitrat ya. Tapi kita kasih. Nah, karena ketidaktahuan kita, akhirnya terjadi pada tanaman itu dia kalau seandainya punya mulut dia teriak. Saya kesakitan, saya sakit, minta tolong gitu. Karena tidak punya mulut, maka dia tunjukkan dengan fisiologisnya dia ngular ya, ngular atau badannya itu melintir. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda bahwa dia minta pertolongan. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali sebagai petani ya harus mengetahui kemauan dari tanaman yang kita tanam. Dan juga harus disesuaikan kapan kita harus beri makan ini, jenisnya ini, dan kapan waktunya tidak diberikan makanan yang itu, kan seperti itu. Nah ini Pak, mungkin saya akan bertanya terkait air rendaman semen. Nah, alasan Pak Huri menggunakan Armen ini apa Pak? Armen, air rendaman semen. Ini sering saya sampaikan waktu di grup Facebook. Ini pertama memang saya yang membuat formulasi, kemudian saya share di grup, dan sering sekali terima kasih sama Om Gusman Bojonegoro yang selalu nge-share ilmu-ilmu yang didapat dari CTHI, termasuk Armen, termasuk FEK, dan lain-lain. Jadi gini, kalau Armen dikatakan air rendaman semen, ini adalah merupakan pupuk daun. Ya, kalau tadi saya katakan ada TSP, itu pupuk lanjutan untuk akar. Ya, untuk akar. Kemudian Armen ini ada sebagai antibodi yang disepray melalui daun. Termasuk pupuk foliar spray ya, termasuk pupuk daun. Fungsinya untuk apa? Begini. Di dalam semen itu terdapat pasir silika. Pasir silika itu ya mengandung silika atau mengandung SiO2. Nah, silika fungsinya untuk apa? Silika fungsinya sebagai pelapis daun. Jadi begini, kenapa daun bawang merah itu perlu dilapisi? Nah, kita tahu ya bahwa daun bawang merah biasanya waktu pagi itu seger, tegak dia. Nah, tegak. Begitu siang agak loyo. Sore seger lagi. Apa sebabnya? Ada yang tahu? Karena terik matahari. Nah, karena ada penguapan. Jika terjadi penguapan itu berlebih, kehilangan atau dehidrasi itu akan terjadi. Oleh karena itu, kalau kita spraykan silika atau Armen tadi, air rendaman semen yang di dalamnya ada silika, maka proses layunya daun karena terjadi dehidrasi itu tidak akan terjadi. Nah, jadi walaupun siang itu tetap tegak, tetap gitu ya, gitu ya, ndak loyo gitu, ndak loyo ya, seperti itu. Nah, itu merupakan pupuk lanjutan pertama. Nah, kita langsung membahas ke pupuk lanjutan kedua. Pupuk lanjutan kedua ini hampir sama ya dengan pupuk lanjutan pertama, namun banyaknya itu sedikit dikurangi dari pupuk lanjutan pertama. Nah, di sini kita menggunakan ZA nitrogen sulfat ini 10 kg sama seperti sebelumnya. Harganya 30.000, lalu menggunakan fosfor TSP P205 46%. Ini dikurangi ya, tadi 35 kg di lanjutan pertama, lanjutan kedua dikurangi menjadi 20 kg. Harganya 3.500, jadi total 70.000. Dan di sini kita tetap menggunakan Armen 3 kg, total 3.300, dan menggunakan Aminoplen 2 liter juga, total 300.000. Nah, di sini kan sempat ada nih Pak, KKCL sama KNO3 merah. Namun di sini Pak Huri tidak menggunakan. Apa dulu pernah menggunakan? Itu Pak? Umur berapa? Ini 22 HST dan ya. Jadi begini, umur sebelum 25 atau sebelum 30 hari setelah tanam untuk bawang merah itu masih fase vegetatif ya, masih fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan. Apa yang terjadi, apa yang perlu difokuskan di situ? Pertumbuhan di sini adalah
pertumbuhan akar itu waktu awal-awal, kemudian batang, kemudian daun. Nah, kalau sudah di atas 20, kemudian di bawahnya 30, itu tidak lagi terfokus pada akar tapi di batang dan di daun. Makanya pupuk-pupuk yang banyak, anggaplah yang lebih dominan adalah nitrogen dan fosfor. Nah, fosfor tadi merangsang akar dan batang, nitrogen merangsang tunas atau merangsang daun. Makanya pupuk-pupuk sebelum di 30 hari itu adalah pupuk-pupuk untuk vegetatif yang banyak adalah N dan P. Tapi ingat, kalau musim penghujan N-nya dikurangi atau bahkan tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ya kita lihat kondisi tanaman. Jangan nanti tanaman sudah subur, kita masih tambahkan N dan hujan terus setiap malam, ya jeplok nanti ya. Itu akhirnya tanaman mudah jatuh, tanaman mudah sakit, kena jamur dan lain-lain. Nah, itu sangat penting ya para sobat tani. Jadi jangan menggunakan NPK dari vegetatif sampai generatif. Biasanya gitu ya. Biasanya pakai 16 itu digunakan dari vegetatif sampai generatif, itu kurang benar ya para sobat tani. Jadi ada N-nya kapan, P-nya kapan, dan K-nya kapan, itu ada fasenya sendiri ya Pak Hudi. Nah, kita lanjut ke pupuk lanjutan ketiga. Pupuk lanjutan ketiga ini mungkin dari sobat tani bisa melihat di layar, ini dikosongi semua hanya menggunakan produk kita sendiri, yaitu menggunakan AminoPlan dan Amino Booster. Masing-masing 2 liter, harganya 150.000, jadi masing-masing 300.000 dan 300.000, total 600.000. Nah, kalau boleh saya tanya nih Pak, apakah AminoPlan dan Amino Booster digunakan pada pupuk lanjutan ketiga? Ini sudah bisa mewakili dari pupuk-pupuk yang Pak Hudi tidak gunakan. Ini ada pupuk ZA, ada fosfor, kemudian ada KKCL, KNO3 putih pril, KNO3 putih kristal, sama MKP Pak Tani. Nah, ini Pak Hudi tidak menggunakan, namun hanya menggunakan AminoPlan dan Amino Booster. Apa keduanya itu bisa menggantikan pupuk-pupuk tersebut, Pak? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Kenapa? Karena dalam AminoPlan itu ada nitrogen dan ada fosfor. Selain itu juga ada hormon, ya, hormon pertumbuhan. Kemudian juga ada enzim, lengkap pokoknya, kap. Nah, kemudian di Amino Booster, ada Amino Booster itu. Ya, ada. Nah, Amino Booster itu juga ada hormonnya etilen. Kemudian ada juga enzim, juga ada kalium, juga ada fosfornya, pokoknya lengkap. Kenapa saya tidak menggunakan yang lain lagi? Karena itu sudah cukup. Nah, gitu. Sudah memenuhi kebutuhan. Sudah memenuhi. Ya. AminoPlan ini merupakan produk kita yang bisa digunakan pada fase vegetatif dan fase generatif, sedangkan Amino Booster ini kita gunakan pada fase generatif untuk mendukung fase generatifnya sendiri, seperti memperbesar umbi bawang merah. Nah, ini sama-sama menggunakan 2 liter ya. Jadi kalau sudah menggunakan 2 liter, 1 liternya di spray untuk daun, 1 liternya dikocor. Nah, kita akan lanjut ke persiapan penanaman. Nah, di persiapan penanaman ini untuk tanah 100 atau tanah 1000 itu membutuhkan bibit sebanyak 100 kg dengan harga 25.000 ya. Ini totalnya 2.500.000. Nah, untuk pemotongan ujung bibit, nah biasanya pemotongan ujung bibit ini karena bibitnya 100, ini satuannya 1.500, jadi 150.000 itu borongan. Kemudian ada penanaman untuk tanah 1000 itu membutuhkan beberapa orang, dan Pak Hudi memilih untuk borongan juga, harganya 200.000. Nah, di sini mungkin saya akan tanya ini Pak, pemotongan ujung bibit ini dipeges Pak waktu itu? Dipeges. Kenapa saya pilih dipeges? Untuk menserempakkan pertumbuhan. Ya, dan setelah saya lakukan penanaman, saya tidak lakukan penyemprotan herbisida, sehingga tidak akan berpengaruh pada mata tunas. Kalau di situ tidak dipeges, habis tanam boleh dispray herbisida yang pratumbuh itu ya. Tapi kalau dipeges sebaiknya jangan, karena nanti herbisida akan mengenai mata tunas, sehingga nanti begitu tumbuh tunasnya, daunnya, maka pucuknya akan melunter. Nah, gitu, akan sedikit keriting. Ini sudah pernah kita bahas di video ini ya. Nah, mungkin para sobat tani jika ingin tahu apa bedanya dipeges dan tidak dipeges, ini hasil videonya sudah kita bahas dengan Pak Hudi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke persiapan penanaman atau perawatan juga ya.
Ini kita menggunakan pestisida nabati yaitu SPP dan menggunakan fungisida bakterisida M23 masing-masing 1 liter. Harga dari SPP sendiri itu 375.000 dan harga dari M23-nya 325.000. Nah, ini disclaimer lagi ya. Ini menyesuaikan dari keadaan tanaman dan keadaan lingkungan. Jika memang pada saat itu musim kemarau, pastinya SPP-nya lebih banyak ya Pak ya daripada M23. Betul. Nah, kalau pada saat musim hujan biasanya M23-nya yang digunakan lebih banyak daripada SPP. Karena biasanya kalau musim kemarau serangan hama itu meningkat. Karena pada saat panas itu produksi hama meningkat ya Pak ya daripada ya, jadi gini. Pada saat panas terik itu kondisi telur ngengat itu 2 hari bisa menetas. Tapi pada saat kondisi penghujan ini ngengat saja sudah enggan keluar. Ya, karena lembab apa mungkin gimana ya. Tapi yang jelas dengan kondisi terik musim kemarau ini telur ngengat lebih cepat bisa menetas. Nah, ngengat itu apa sih? Ngengat itu kaper. Nah, ini jenis hama nokturnal, yaitu hama yang aktif pada malam hari. Makannya pada malam hari, kawinnya malam hari. Habis kawin, yang lakinya meninggal. Nah, ini ngengat. Nanti dipelajari di bab yang lainnya. Ya, tetap di CTHI nanti pas disampaikan. Jadi gini, saya perjelas lagi bahwa ngengat atau di sini ngengat Sebodoptura litura atau ngengat Sebodoptura exigua itu dia hidup dia aktif pada malam hari. Sehingga pada malam hari keluar tertarik dengan cahaya, akhirnya melakukan perkawinan. Nah, setelah perkawinan itu biasanya jarak 7 hari, 7 sampai 8 hari dia bertelur. Nah, bertelurnya cari inang. Inangnya tanaman bawang merah, daunnya ya dia nempelkan di sana. Kemudian kalau panas 3 atau 2 hari menetas. Akhirnya begitu menetas, udah banyak ulat yang ada di daun itu. Itu biasanya ulat yang Sebodoptura exigua yang warna hijau. Nah, seperti itu. Kalau musim penghujan kan kelembapannya tinggi Pak ya. Jadi pasti fungi dan bakteri patogen pasti produksinya meningkat. Kebalikannya. Kalau kemarau itu hama yang banyak atau ulat tadi yang banyak. Tapi kalau penghujan ini jamur dan bakteri patogen yang banyak menyerang maksudnya. Jadi nanti untuk obat-obatannya disesuaikan lagi ya sesuai dengan musim yang sedang berlaku pada saat itu. Pada saat penanaman bawang merah. Nah, kita lanjut ini ya, terakhir panen. Nah, panen ini membutuhkan tenaga kerja untuk untuk luasan lahan 100 atau 1000 itu membutuhkan 5 orang. Itu borongan ya. Kondisi ya, kalau kondisi jadi bisa borongan bisa, tapi kalau borongan hasilnya akan jelek. Jadi antara kalau tanah 100 itu 5 orang cukup. Saya kan lakukan itu 5 orang cukup. Ya, itu bisa. Tapi kalau borongan hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kalau panen lebih baik jangan borongan, perorangan saja harian. Atau panen itu kan bisa bisa ditebaskan kan. Jadi kita ini ada tanamannya di lahan, cari pembeli, ditaksir, estimasi gitu ya, ditaksasi. Kira-kira dapatnya berapa. Ini kan yang pinter-pinter taksasi adalah mereka yang calon pembelinya itu. Nah, terus kita jual. Nah, kalau kita jual langsung ya enaknya apa? Kita ada resiko panennya. Itu. Nah, ini kalau kita total semua biayanya, total biaya budidaya bawang merahnya total Rp11.064.100. Nah, biaya di luar harga bibit itu, kalau bibitnya kita nggak ikut tadi 2.500.000-nya itu selain bibit, total biaya budidayanya itu Rp8.564.100. Nah, jadi itu merupakan rincian biaya ya. Jadi kalau di total semuanya dengan bibit itu 11 juta. Kalau bibitnya tidak diikutkan itu sekitar 8 juta untuk tanah 100 atau 1000. Jadi anggap rata-rata tanah 100 atau tanah 1000 meter persegi wis siap ya 10 juta. 10 juta. Itu pasti bisa nanti bisa namanya pupuk ini kan kondisional juga. Oh, ini perlu ndak, itu kan bisa disesuaikan juga. Jadi pokoknya 10 juta. Sudah ada pengennya dari Pak Huri ya. Nah, ini kita harus menargetkan Pak ya, target panennya. Kalau sama 100, kalau dari kita
itu harus 1,5 ton. Itu minimal ya, minimal. Jangan sampai itu masa tanah 100 nggak ada 1 ton. Waduh, parah itu. Ya, berarti tanahnya sakit. Harus dikasih kompos, harus dibenahi, kasih pembenah tanah, kasih bakteri dan lain-lain. Salah satunya produk GTHI. Nah, kita dengan 1,5 ton targetnya dan kita menyesuaikan harga pas itu 15.000. Jadi 1,5 ton dikali harga 15.000 per kilogramnya itu totalnya 22.500.000 kan? rupiah. Nah, 22.500.000 rupiah kita potong dengan biaya total biaya budidayanya yang 11 juta sekian-sekian. Nah, itu profitnya atau keuntungan yang bisa yang didapatkan oleh Sobat Tani itu sekitar 11.435.900 rupiah. 2 bulan. Nah, itu profitnya lebih dari 50%, yaitu 51%. UMR lebih, UMR. Ya. Nah, jadi dari banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh Sobat Tani, para Sobat Tani harus menargetkan hasil dari penanaman bawang merahnya. Seperti yang sudah direm-rem oleh Pak Huri, dan Pak Huri ini bisa mendapatkan profit 51%, lebih dari separuhnya. Nah, jadi ini kan kita membahas tentang analisa tanam bawang merah yang dijual untuk sayur. Nah, kalau seandainya yang kita tujuan budidayanya untuk bibit, apa sih Pak perbedaannya untuk di pemupukannya? Sebenarnya perbedaannya pada fase generatif. Kalau fase vegetatif sama saja, ya, N dan P itu dibutuhkan, dan beberapa unsur makro yang lain, kalsium, sulfur itu bisa dibutuhkan, dan sedikit mikro ya tentunya. Tapi kalau untuk di fase generatif, yang membedakan adalah kalau musim kemarau seyogyanya menggunakan N dan K lebih tinggi itu pada usia tanaman di 25 atau sampai 30 HST. Kenapa? Karena pada usia tersebut bila dimasukkan N dan K maka akan terangsang terbentuknya asam nukleat. Asam nukleat itu akan merangsang pembentukan anakan dan juga pembentukan umbi. Jadi lapisan-lapisan daun bawang merah yang ada di pangkal itu akan membesar. Pertama akan ada anakan, kemudian langsung membentuk umbi. Nah, kalau biasanya orang mau buat bibit itu kan maunya anakan banyak. Nah, ini bisa akan menghasilkan anakan banyak kalau dengan metode aplikasi pupuk N dan K. Ya, melalui akar dan juga melalui daun. Kalau akar biasanya pakai KNO merah. Ya, KNO merah. Tapi kalau melalui daun biasa pakai KNO putih yang kristal. Kalau merah itu yang pril. Nah, itu tidak bisa dispray, jangan, tidak bagus. Jadi nanti akan pengaruh jelek ke daunnya. Jadi kalau mau dispray harus pakai yang KNO merah putih, KNO putih kristal yang untuk melalui daun. Gitu. Itu. Jadi perbedaannya untuk budidaya yang ditujukan untuk sayur, yang dijual untuk sayur, dengan budidaya bawang merah yang ditujukan untuk bibit, itu perbedaan di pemupukan. Untuk pemupukan. Kemudian pemupuk akhir juga. Biasanya kalau dijual sayur dan sistem ditebas, ini cenderung petani memberikan unsur hara NPK di akhir. Ya, supaya pertumbuhannya bagus, terlihat vigor ya, terlihat keker gitu kan. Karena ini rata-rata bukan petani kita saja, ada di daerah sekitar Nganjuk dan lain-lain, itu biasanya waktu akan menawarkan tanamannya itu supaya ada pembeli yang datang, itu 2-3 hari sebelumnya sudah dikasih pupuk NPK ya. Maksudnya apa? Supaya pertumbuhannya segar. Tapi kalau dalam hal ini tidak bisa bagus digunakan bibit. Kenapa? Kadar airnya tinggi. Kalau bibit, pupuk terakhir harus tinggi kalium dalam bentuk K2O ya, kalium oksid. Kalau untuk dijual sayur, pupuk terakhir bisa pakai NPK. Nah, karena gini, dia kalau pakai NPK kan pasti lebih besar ya, besar. Tapi kadar airnya juga banyak. Tapi kalau pakai kalium, dia keset ya, lebih keset, dia lebih berat. Jadi rendemennya lebih bagus kalau pakai K2O atau kalium dibanding dengan pakai tadi NPK.
yang ada N berapa, P berapa, K-nya berapa itu. Kalau yang tadi yang untuk bibit kan memang khusus K2O-nya ditinggikan supaya benar-benar umbi ini berbobot seperti itu. Nah itu ya, jadi para sobat tani jika melakukan budidaya untuk sayur itu pemupukannya beda sendiri, dan untuk bibit pemupukannya beda sendiri. Nah biasanya kalau untuk bibit tuh harus berapa Pak umurnya Pak untuk dipanen? Kalau untuk bibit itu minimal ya harusnya 60 hari, tapi biasanya 55 pun sudah bisa. Tapi jangan sampai sekali-kali untuk bibit panen di kurang dari 50. Kenapa? Karena itu kategorinya masih muda, kadar air tinggi. Begitu didormansikan atau diandang atau ditarang, pasti banyak yang kempes. Dengan faktor alam, dia tidak bisa dengan seleksi alam dia tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu dia kempes duluan. Tapi kalau dia tadi pupuknya kalium, kemudian dipanennya lebih tua, lebih jangka panjang di 60 hari, itu lebih mentes istilahnya, lebih mentes, kadar air berkurang, keras. Sehingga begitu ditarang, begitu didormansikan, diandang, disimpan, itu akan tahan. Nah itu ya, itu perbedaannya jika budidaya dijadikan sayur dan dijual sebagai bibit. Ya. Nah mungkin itu saja pembahasan kali ini bersama dengan Pak Huri, sangat berbobot sekali ya para sobat tani. Jadi untuk para sobat tani yang kemarin sudah tanya, tolong buatkan video analisa tanam bawang merah. Nah ini sudah kita buatkan untuk luasan lahan 100 atau 1000, tanah 1000 ya. Mungkin itu saja. Nah nanti kalau para sobat tani ingin pembahasan masalah pertaniannya ingin dibahas di channel kami, di channel CTHI, bisa langsung komen di bawah ini. Dan jika para sobat tani ingin memiliki file dari analisa tanam bawang merah dari CTHI, nanti di link deskripsi itu ada link, tinggal diklik saja, kemudian di-download filenya. Nah, mungkin itu saja dari saya dan Pak Huri dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Semoga video ini bermanfaat ya Pak Huri bagi para sobat tani. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel CTHI. See you guys!